Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin dari teman saya, sahabat saya, ada yang meminta untuk dijelaskan bagaimana jika seorang istri yang diajak oleh suaminya sudah memberikan tanda-tanda untuk mengajak bersetubuh, namun istrinya seolah-olah gerakannya tidak mau atau menolak terhadap ajakan suami. Bagaimana menurut pandangan Islam? Saya ambil dari kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, juznya juz 3, sahifahnya 326, dan kitab I'anatut Thalibin Syarafatul Mu'in juz 4, sahifahnya 78. Saya dari kitab Subulus Salam dulu. Ini adalah hadis Nabi dan muttafaq alaih hadisnya dan sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah talan saking Abi Hurairah anin Nabi sing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa kanjeng Nabi, idza da'a nalikane ngundang atau ngajak sapa rajulu bojo lanang, iki asal mana wong lanang kang dimaksud adalah suami, atau ing bojone rajul, asal mana perempuan yang dimaksud adalah istri, ila firashihi maring lemeke rajul, yang dimaksud firas adalah jima atau bersetubuh, fa'abat maka nulimbangkang sapa imro'ah alias mencegah atau enggak mau apa antajia ing to nekani sapa imro'ah, la'anatha makang laknati ing imro'ah sapa al malaikatu malaikat, hatta tusbiha sehingga subuh sapa imro'ah. Muttafaqun alaih. Walaftu telafadhi hadis ikulil Bukhari, kedua Imam Bukhari. Wali muslimin lan iku kedua Imam Muslim, kana ladzi utawi dawuh kana ladzi, kana ana sapa alladzi makhluk fisama ikang tetep ing dalem langit iku sakhitun bendu atau murka alaiha ing atase mar'ah, hatta yarda sehingga ridho sapa zauj atau rajul anha saking imro'ah atau zaujah. Hadis riwayat Abu Hurairah dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ketika seorang suami mengajak istrinya untuk bersetubuh, lalu si istri tadi menolak untuk ajakan si suami, maka malaikat melaknatnya sampai waktu subuh. Coba bayangkan. Ini kalimat hadis di sini oleh pensarah di sini disarai menunjukkan bahwa wajibnya menuruti ajakan suami dalam hal jima. Coba kita lihat dalam sarahnya di sini ada fil hadithi iku ing dalam hadis ikhbarun bi annahu yajibu 'alal mar'ati ijabatu zaujiha idza da'aha lil jima'i. Dalam hadis tersebut di atas ini memberikan suatu kabar bahwa mengikuti ajakan suami adalah hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang perempuan untuk menjawab atau menuruti ajakan suaminya ketika suaminya mengajak bersetubuh. Li'anna qaulahu ila firasyi, karena sesungguhnya pada kalimat dalam ila firasyihi kinayatun anil jima itu merupakan kinayah dari jima, dari bahasa halusnya pakai bahasa firas. Iki artinya adalah jima atau bersetubuh. Kama fi qouli al waladul firas, seperti dalam satu kalimat al waladul firas, bahwa anak itu untuk firas. Jadi maksud adalah hasil daripada persetubuhan. Illadzi yata'u fil firas, artinya untuk orang yang mewati fil firas, asal mana itu lemek atau tikar asalnya, atau spray asal maknanya firas. Wa dalilul wujubi la'nul malaikati laha,
Wa dalil wujub te dalil wajib iku la'nul malaikati oli yang laknatine malaikat laha maring imro'ah idla yal'anu nakrono ora bakal laknati sapa al malaikat illa an amrillahi ta'ala kecuali saking perintah Allah ta'ala. Wala yakunu lan ora ana apa laknu iku illa uqubatan kecuali siksaan. Wala uqubatan lan ora ana siksaan illa iku illa ala tarkil iku illa ala tarki wajibin kecuali ing atase ninggalakan perkara wajib. Jadi dalam hadis di atas sudah jelas sekali bahwa wajibnya seorang istri mengikuti ajakan suami diambil dari hadis di atas tadi, di mana hal yang menunjukkan kewajibannya adalah laknatnya malaikat. Karena tidak mungkin malaikat ini akan melaknat kecuali atas perintah Allah. Dan tidak ada laknat itu kecuali bentuknya adalah ukubah, siksaan. Dan tidak ada siksaan kecuali karena meninggalkan perkara yang wajib. Oke. Lalu ditelaskan juga dalam syarahnya kitab Subulus Salam, kalimat hatta tusbiha sehingga masuk subuh dalilun ala wujubil ijabah fil laili wala mafhuma lahu. Kalau melihat di sini memang seolah-olah wajibnya mengikutinya ajakan suami hanya di waktu malam. Karena kalimat hadisnya adalah hatta tusbiha. Tapi dilanjutkan li annahu kharaja dzikruhu makhrajal ghalib, tapi penyebutan hatta tusbiha di sini sebenarnya karena pada umumnya. Nah, umumnya suami istri itu ketika bersetubuh ya di waktu malam. Kayak yang teman saya yang bertanya itu, dia dagangan kalau pagi usaha, kalau siang nggak mungkin siang dia bisa melakukan dengan istrinya, pastinya malam. Makanya secara umum ini, walaupun sebenarnya hadis tersebut di atas tetap saja berlaku ketika diajak siang hari lalu istri tidak mau, walaupun dalam hadis hatta tusbiha. Nah, makanya sini ada wa illa fa innahu tajibu alaiha ijabatuhu naharon. Maka seandainya tidak melihat pada ghalibnya, sebenarnya masalah dilaknat itu ya termasuk juga di siang hari, tidak harus di waktu malam hari. Lalu ada lagi hadis yang marfu di sini, salah satun la tuqbalu lahum salatun. Salah satun utawi ana wong telu iku la tuqbalu ora diterima lahum kedua salah apa salatun salat. Ada tiga orang yang mana salatnya tidak diterima. Walatus adul orang diunggahaken lahum kedua salasah ila sama maring langit apa hasanatu kebagusan dan nilai kebaikannya tidak diangkat ke langit. Siapa tiga golongan tersebut? Al abdu tegese kaula al abiku kang minggat hatta yarji'a sehingga balik sapa abad. Pertama, seorang budak yang minggat sampai ia kembali. Wasakron lan wong kang mabok hatta yashuwa sehingga sadar sapa sakron. Yang kedua, golongan orang yang sholatnya tidak diterima dan kebaikannya tidak diangkat ke langit. Yang kedua adalah pemabok, orang yang mabok sampai ia sadar. Wal mar'atu lah ini yang dimaksud, lan seorang perempuan atau seorang istri as-sakhitu kang bendu alaiha ing atase mar'ah sapa zaujuha bojo lanange mar'ah. Zaujuha ini fa'il dari mana? Fa'il dari as-sakhitu. As-sakhitu ini adalah sifat. Karena sifat itu bisa beramal kayak ngamalnya fi'il. Makanya ini jadi fa'il dari lafaz as-sakhitu. Hatta yurdiya sehingga ridho sapa zauj. Yang ketiga, orang yang sholatnya itu tidak diterima dan kebaikannya tidak diangkat ke langit, seorang istri yang mana suaminya membencinya sampai ia ridho. Walaupun kalimat suhtu atau kalimat kebencian atau kemarahan, kemurkaan suami
tidak harus karena masalah jima, tapi kalau masalah jima otomatis jelas-jelas lebih daripada sebatas kemarahan suami di selain urusan jima. Ini dari kitab Subulus Salam Bulughul Maram. Yang selanjutnya saya ambil dari sisi fikihnya, yaitu kitab I'anatul Thalibin juz 4 halamannya 708. Bismillahirrahmanirrahim. Yasurulan hasil apa an-nusuzu elik. Elik itu purik. Seorang istri ketika nggak taat, nggak nurut, namanya nusuz. Nggak mau diajak bersetubuh, namanya nusuz. Biman izaujati sebab olia nyegai bojo wadon azauja ing bojo lanang. Minta matuin saking ngalap suka, ngalap seneng-seneng. Walau binahwi lumsin lan senajan sepadane ngemek. Au bimaudiin atawa kelawan panggonan ayanau kang wis nentokaken sapa zauj ing maudhe. Dalam fikih, pandangan fikih bahwa seorang istri sudah cukup dikatakan nusuz, purik atau elik, disebabkan dia mencegah suami dari mengalap atau mengambil senang-senang dengan dirinya. Tidak harus yang namanya jima saja, bahkan dipegang menolak, suami ngerayangi pupune disingkirkan, suami pegang susune disingkirkan lagi, suami mencium disingkirkan lagi, berarti enggak mau, sudah cukup dikatakan nusuz. Sedangkan secara fikih yang namanya nusuz itu seorang istri enggak berhak untuk dikasih nafkah kalau istilahnya nusuz. Iki la in mana'athu, ora lamun nyegah sapa zaujah ing zauj anhu saking tamattu li udrin korona udzur kakibari alati koyo gedene alate zauj bihaitsu la tahtamilu klan sekirane ora bisa nanggung sapa zaujah ing zauj. Ini wa maradin lan kaya sakit biha kelawan zaujah ya duru kang bahaya ma'ahu sertane marad apa alwat wati wa qarhin lan catu itu luka fi farjiha ing dalam farjine zaujah wa kanahwi haidun kaya lan kaya sepadane haid. Lah artinya tidak termasuk kategori nusuz atau purik atau elik jika si suami mengajak istri lalu istrinya menolak dan tidak mau, tapi karena adanya uzur, adanya alasan. Apa uzurnya? Maklum, kenapa istri nggak mau? Karena barangnya si suami gede banget, mungkin barangnya kayak barang ejaran, gede, keras, hitam, sehingga si istri tidak bisa berbuat setubuh dengan suaminya karena terlalu besar punya si suami. Dia menolak, maka tolakan istri karena besarnya alat vital si suami tidak dikatakan sebagai nusuz. Atau karena istrinya sedang sakit, istrinya sedang meriang, lagi manastis, lagi sakit, lalu diajak suami, akhirnya istrinya menolak. Karena andai kata si istri mau tidak menolak suami, maka sakitnya semakin parah dan membahayakan akibat persetubuhan tadi. Maka penolakan istri tidak lagi dinamakan sebagai nusuz karena ada alasan sakit. Atau karena ada luka di farjinya, ning apa mewong wadone ana lukane. Andai kata disetubuhi, waduh parah, mungkin akan menjerit-jerit kesakitan. Akhirnya dia menolak, maka tolakan istri mengikuti ajakan suami tidak lagi dikatakan nusuz karena ada alasan korhin atau luka. Dan seperti halnya contoh haid, suami ngajak istri lagi haid, ditolaklah otomatis, lagi haid,
maka penolakan istri tidak dinamakan nusuz karena ada alasan haidun. Wayas butulan tetep apa ki baru alati gedene alate zauj bi iqrari kelawan oleh ngakonine zauj au bi rajulaini atawa kelawan wong lanang loro rijalil khitani saking pira-pira wong lanang ahli persunatan. Wayah talani lan gawe rekadaya sapa rajulaini lintisari zakarihi ngacenge zakare zauj bi ayyi khilatin kelawan dine rekadaya ghairi ilaji zakarihi kang ora nganjingaken zakare zauj fi farjin ing dalam farji muharramin kang diharamaken au duburin atawa dubur au bi arba'in niswatin atau kelawan penyaksian 4 perempuan. Nah, di sini bagaimana ukurannya? Seberapa sih bahwa seorang suami itu dikatakan barangnya besar? Ukurannya apa? Apa harus dengan ukurannya punya kuda? Kudanya Mang Rasidi, aduh apa maning. Bahaya. Ukurannya adalah dengan pertama dengan pengakuannya suami. Memang suami sendiri mengakui bahwa punya dia besar, panjang, hitam, aduh ngeri. Ini medeni lah. Atau dengan 2 orang laki-laki dukun sunat. Waduh, ini kalau di dalamnya di sini diterangkan, kenapa harus dengan dukun sunat 2 orang laki-laki dukun sunat? Wah, sini satu Kaji Nandar. Yang satunya Pak Ahmad Umbon. Wah, harus ada persaksian dari 2 dukun orang sunat yang menyaksikan bahwa si laki-laki itu, si suami itu memang benar-benar bahasanya barangnya besar banget alatnya. Itu kenapa? Ya ini alat di sini ada di dalam kitab I'anatul Talibinnya dijelaskan. Wa innama khassahum li'annahum ghaliban lahum itla'un ala alatir rijali fayamizuna baina saghiriha wa kabiriha. Karena dukun sunat pada umumnya dia melihat banyak kelamin laki-laki, maka dia bisa membedakan mana kelamin yang kecil dan mana yang besar. Aduh, ada saja. Tadi diterangkan dengan 2 orang laki-laki yang dari dukun sunat. Wah, di sini ada keterangannya wayah talani lan gawe rekadaya. Jadi si dukun sunat tadi harus bisa merekayasa bagaimana cara agar zakarnya bisa hidup. Diutik-utik umpama dilus-elus, ya diapakan sajalah. Yang penting zakarnya agar bisa beringas dengan cara apa saja. Yang penting ghairi ilaji zakarihi fi farjin muharramin au duburin atau yang penting zakarnya itu jangan sampai dimasukkan ke dalam farji yang diharamkan untuk pengetesannya, au duburin atau dimasuk ke dalam dubur. Jadi intinya si dukun sunat tadi ketika untuk mengetahui kebesaran barangnya si laki-laki suami tadi harus intisar barangnya, harus lagi hidup, ngaceng kasarnya ngomong tak besar. Nanti kalau hidup baru betul ini 48 cm. Wah, luar biasa. Disenti nanti oleh dukun sunat. Baru itu sebagai pembuktian diterima alasan seorang istri yang nantinya ketika dia menolak ajakan suami itu akan diterima. Atau ukuran besar itu dengan pengakuan 4 perempuan. Waduh, lebih parah lagi nih. 4 perempuan. Ini kalau orangnya pernah beristri 4 kali mending. Beristri pertama cerai, selagi 4 cerai, yang kelima, wah ampun-ampunan yang kelima. Yang 4 orang istri yang pertama, kedua, ketiga, keempat memberikan kesaksian, betul dia besar barangnya, besar sekali, hitam, keras, ngeri. Baru diterima sebagai ukuran kebesaran barang si suami. Fa illam mungkin makalam orang mungkin apa ma'rifatu ngaweruhi kibari alati illa binadharihina kecuali kelawan oliye ningaline arba'in niswah ilaihi wa maring zauj lan zaujah maksufail farjaini hale kebuka farji lorone
halanti syari aduwi ing dalem tingkah ngacenge zakare zauj jaza maka wenang apa nazar liyashhadna supaya nek nyekseni sapa nisa. Andai kata tidak mungkin mengetahui kebesaran alat vitalnya si laki-laki kecuali harus melihat, bahkan melihat kedua kelaminnya laki-laki dan perempuan tadi, harus itu caranya harus dibuka. Mau tidak mau maka hukumnya boleh demi kesaksian. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab teman saya yang kemarin ingin ada penjelasan. Dan bila mana dianggap bermanfaat video ini, silakan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Semoga kita semua bisa berbagi ilmu keagamaan, ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.